ahli waris yang selebihnya itu ya, kalau ini terkumpul semua terhalang ya, namanya mahjub ya, terhalang ya. Karena yang 4 kategori ini adalah ahli waris utama, ahli waris pokok. Ahli waris pokok ya. Misalnya contohnya saya ya, maka yang jadi ahli waris itu yang di atas saya, orang tua ya. Nah, ke samping ada istri ya, suami atau istri, ke bawah ada anak-anak. Itu yang tidak bisa terhalang. Nah, kalau ada itu, maka yang lain tadi terhalang semua ya, kakeknya, neneknya terhalang semua, saudara-saudara terhalang, cucu terhalang ya, kalau ada yang 4 orang ini ya. Disebut pewaris ya. Nah, jadi nanti kalau ada mendengar bahasa pewaris berarti orang yang meninggal dunia, si mayit gitu ya. Nah, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ya. Jadi tadi yang pertama perlu diketahui, pewaris itu orang yang meninggal dunia ya. Nah, jadi orang yang meninggal dunia itu ada yang meninggal dunia secara hakiki ya, artinya Bapak Ibu memang melihat orang itu meninggal dunia ya. Nah, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Nah, berarti semua orang yakin jadi saksi itu orang meninggal dunia ya. Itu namanya mati secara hakiki. Tapi ada yang kedua ya. Nah, itu yang kelanjutannya ya, yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan ya. Jadi ada orang yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan. Nah, misalnya ya, orang yang hilang sudah puluhan tahun nggak kembali ya. Tetapi ada indikasi kalau beliau itu sudah meninggal dunia ya, harus ada indikasi baru bisa dinyatakan seseorang yang hilang itu meninggal dunia. Misalnya ya, di tengah laut kapal tenggelam ya kan, penumpangnya 100, yang ketemu 50 aja. Berarti yang 50-nya kemana ini ya. Nah, sudah beberapa tahun nggak balik-balik ya. Kalau menurut Umar bin Khattab ya, untuk bisa dinyatakan orang itu orang hilang ya, bahkan dinyatakan orang itu meninggal dunia, itu paling sedikitnya 2 tahun nggak kembali ya. Tapi tadi harus ingat, ada indikasi memang dia meninggal, dia mati ya. Bukan izinnya saya mau merantau cari pekerjaan, itu nggak bisa ya. Ya itu hilang aja, nggak bisa diindikasikan meninggal ya. Jadi harus ada indikasi ya, meninggalnya tuh karena apa gitu ya. Misalnya pesawat hilang, dulu kan ada itu pesawat hilang ya, disembunyikan oleh malaikat misalnya di atas sana ya. Pesawatnya hilang, nggak ketemu, barang pesawatnya tuh bendanya nggak ketemu misalnya ya. Itu berapa isinya ya. Nah, itu beberapa tahun nggak balik-balik ya. Keluarganya bisa mengajukan permohonan mafqud namanya ya. Mafqud itu orang hilang ya. Nanti di situ dinyatakan ya bahwa orang tersebut ya, dengan ada indikasi kalau dia sudah meninggal tadi ya,
Nah, kemudian dinyatakan meninggal secara hukum. Nah, apalagi harta warisannya banyak kan. Nah, itu. Ya, tapi jangan buru-buru ya. Nah, lewatkan dulu 2 tahun, tapi harus ada indikasi meninggal. Ya. Nah, dulu waktu kami bertugas di Bantul, ya ada beberapa banyak perkara mafqud masuk, ya. Nah dulu di Bantul ada pernah gempa kan itu ya. Nah, itu. Nah, jadi bisa seperti itu, ya. Nah, jadi ada yang meninggal secara hakiki, ya bisa kita lihat orangnya dikuburkan, ya. Ada yang meninggal secara hukmi, ya dihukumi meninggal maksudnya, ya. Nah, kemudian pewaris ini dia harus beragama Islam, ya. Karena kata Nabi, ya tidak mewarisi Muslim dan kafir itu tidak saling saling mewarisi, ya. Jadi pewaris ini atau orang yang meninggal ini harus beragama Islam. Yang kedua, meninggalkan ahli waris, ya, dan ada harta peninggalan, ya. Ya, itu ada pasal di situ di kompilasi hukum Islam, ya. Nah, kemudian ahli waris. Ya, siapa itu ahli waris? Ya. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia, maksudnya si pewaris tadi ya yang meninggal dunia, mempunyai hubungan darah, ya, atau hubungan perkawinan dengan pewaris, ya, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ya. Nah, jadi ahli waris ini, ya, kategorinya ada dua, ya. Ada hubungan darah, artinya ada hubungan nasab, ya. Anak dengan orang tua, ya, dengan kakek neneknya, ya, dengan saudara-saudaranya, ya. Nah, dengan anak cucunya, ya. Nah, itu namanya hubungan darah atau hubungan nasab, ya. Kemudian yang kedua hubungan perkawinan, ya. Kalau hubungan perkawinan ini cuma satu saja, kalau enggak suami, ahli warisnya istri. Nah, kalau enggak suami, istri atau istri-istri. Nah, ya, kalau suami-suami kan enggak ada. Ya. Tapi kalau apa namanya yang hubungan nasab itu banyak, ya. Ahli waris dari golongan nasab itu banyak, ya. Lebih dari 20-an itu banyak. Ya. Kemudian, ya, nah sama tadi ya, ahli warisnya pun harus beragama Islam, ya. Dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Nah, sebenarnya dia itu ahli waris, ya, namun terhalang secara hukum. Nah, karena ternyata, ya, nah, ahli warisnya menjadi tersangka yang menyebabkan kematian si pewaris tadi misalnya, ya. Nah, ya. Baik itu apa namanya pembunuhan, ya. Nah, tapi pada umumnya sih pembunuhan yang disengaja, ya misalnya, ya. Dan walaupun tidak sampai, ya, melakukan pembunuhan, ya, perencanaan saja itu sudah termasuk, ya, di dalam ketentuan hukum itu menghalangi sebagai ahli waris, ya. Artinya dia itu sebenarnya ahli waris namun terhalang, ya. Terhalang karena faktor hukum, ya. Karena dia berencana melakukan pembunuhan misalnya terhadap seseorang tersebut, ya. Nah, itu biasa kita saksikan di drama-drama itu, ya. Nah, selanjutnya, nah ini tadi ya. Ya,
Menurut hubungan darah ya itu ada golongan laki-laki ya, terdiri ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan lain sebagainya. Itu banyak tadi ya saya bilang ya. Nah, kalau golongan perempuan ya ada ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan lain sebagainya ya. Kemudian ada menurut hubungan perkawinan, kalau enggak duda atau janda yang memperoleh. Nah, ini diperhatikan ya. Apabila semua ahli waris ada ya. Jadi ahli waris tadi banyak ya, mungkin 20-an lebih ya. Nah, kalau semua ahli waris tersebut terkumpul ya, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, suami atau istri tadi ya. Artinya apa? Artinya ahli waris yang selebihnya itu ya, kalau ini terkumpul semua terhalang ya, namanya mahjub ya, terhalang ya. Karena yang 4 kategori ini adalah ahli waris utama, ahli waris pokok ya. Ahli waris pokok ya. Misalnya contohnya saya ya, maka yang jadi ahli waris itu yang di atas saya, orang tua ya. Nah, ke samping ada istri ya, suami atau istri, ke bawah ada anak-anak. Itu yang tidak bisa terhalang. Nah, kalau ada itu maka yang lain tadi terhalang semua ya, kakeknya, neneknya terhalang semua, saudara-saudara terhalang, cucu terhalang ya, kalau ada yang 4 orang ini ya. Nah, ini Quran surah An-Nisa ayat 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruḍa. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, kemudian harta peninggalan ya. Nah, kadang kita ya banyak terjadi salah paham ya, bahwa kalau orang meninggal dunia maka dia meninggalkan harta warisan ya. Nah, berarti dia itu meninggalkan harta warisan ya dalam pikiran kita ya. Nah, padahal ketika seseorang meninggal dunia itu dia meninggalkan harta peninggalan namanya ya, tirkah atau harta peninggalan ya. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa benda-benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Itu namanya harta peninggalan ya. Kemudian kalau harta waris apa? Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, pemberian untuk kerabat. Nah, jadi begini ya. Jadi ketika seseorang meninggal dunia ya, selama ya hak-hak dari harta itu belum dikeluarkan, maka masih disebut harta peninggalan ya. Jadi seseorang meninggal dunia, nah, harta yang ditinggalkannya itu disebut harta peninggalan ya. Kalau nanti harta peninggalan itu sudah dikeluarkan ya, misalnya tadi dikeluarkan untuk pengurusan jenazah, sudah dikeluarkan dari harta si mayat tadi ya.
kemudian dikeluarkan juga dia punya hutang, bayari semuanya dulu. Nah, bayari hutangnya, ya sudah, hutang sudah dibayar semua. Kemudian dia ada wasiat, ya dia mau ngasih siapa gitu kan dari sebagian hartanya, ya. Dan wasiat ini tidak boleh lebih dari sepertiga, ya. Wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga harta, ya, kecuali ahli waris setuju atau tidak keberatan, ya. Karena hikmahnya pelarangan kenapa wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga, ya, supaya ada yang ditinggalkan untuk para ahli waris, ya. Jadi tidak boleh dihabiskan, ya. Misalnya harta peninggalannya cuma sebuah rumah tok, ya. Nah, tahu-tahu di dalam wasiatnya itu saya wasiatkan itu satu buah rumah itu untuk si A misalnya, ya. Nah, itu, ya, silahkan saja ditunaikan isi wasiatnya, tapi bolehnya maksimal sepertiga, ya, tidak boleh seluruhnya, kecuali tadi, ya, ahli waris yang lain tidak keberatan, ya. Nah, sudah selesai semua, ya, hak-hak harta tadi dikeluarkan, ya. Nah, tapi perlu diingat, ya. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang harta bersama, ya. Harta bersama sudah pernah saya sampaikan di sini, ya. Nah, di situ tadi ada ditulis, ya, harta waris adalah harta bawaan, ya. Harta bawaan itu harta pribadi maksudnya, ya. Ditambah bagian dari harta bersama. Nah, itu, ya. Dikeluarkan dulu harta bersamanya, ya. Nah, supaya jelas mana yang punya suami, mana yang punya istri, baru, ya, nanti dibagikan warisannya. Nah, ini yang untuk harta bersamanya, ya. Ya, kalau cerai mati, ya, suami atau istri, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, ya, atau separuh harta bersama yang menjadi hak pasangan yang sudah mati, ya, menjadi harta peninggalan pewaris, ya. Nah, jadi kalau suami istri, ya, nah, nanti ada yang meninggal dunia, ya, maka, ya, dibagi dua dulu, ya, harta bersamanya, ya. Nah, separuh harta bersama ditambah harta pribadi milik si mayit, itulah harta peninggalan, ya. Kemudian baru dikeluarkan hak-haknya tadi, ya, hak-haknya tadi, ya, bayar hutang, ya, menunaikan wasiat, ya, dan biaya-biaya lain, ya, dikeluarkan. Sisanya, kalau ada sisanya, baru menjadi harta warisan, ya. Tapi kalau nggak ada, ya, ya, kalau nggak ada, ya nggak dapat, ya. Kewajiban ahli waris, ya. Nah, kewajiban ahli waris, ya, terhadap pewaris orang yang meninggal dunia, ya. Ya, yang namanya kewajiban, ya, berarti kalau tidak ditunaikan berdosa, ya. Namanya juga kewajiban, ya. Nah, tadi mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, ya, itu digunakan melalui harta si mayit tadi, ya, keluarkan dari hartanya, ya, menyelesaikan hutang-hutang, ya, mungkin biaya perawatan masih terhutang dan lain sebagainya. Nah, kalau ada piutang, tagih. Nah, makanya biasa keluarga si mayit kan ketika menguburkan, kan, atau di masjid disampaikan, ya, kepada bapak ibu, ya, mungkin si mayit ini ada hutang, tolong disampaikan kepada ahli waris. Atau sebaliknya, kalau si mayit ini punya piutang atau dia menghutangkan kepada orang lain, agar yang dihutangkan itu segera melapor kepada
kepada ahli waris ya. Jadi jangan hutangnya aja yang ya. Itu. Karena kadang kita kan nggak tahu kalau si mayat itu meminjamkan dengan siapa, berapa juta dipinjamkannya, kan kita nggak tahu. Kalau enggak orang yang berhutang itu yang datang gitu ya. Itu. Selesaikan itu ya supaya uangnya semua jelas terkumpul ya. Nah, kemudian selesaikan wasiat ya. Nah, kemudian kalau itu sudah semua ya, sudah semua dilaksanakan, barulah jadi harta warisan tadi sisanya tadi. Sisanya tadi baru jadi harta warisan. Maka laksanakanlah pembagian harta warisan terhadap para ahli waris ya. Nah, tanggung jawab ahli waris ini kalau berdasarkan hukum ya. Kalau berdasarkan hukum Islam, tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Ya. Artinya ya dibayarkan dengan harta pewaris saja atau si mayat saja. Ya. Bukan mengambil dari harta kita. Membayarkan hutang tadi. Kalau berdasarkan hukum Islam ya. Seperti di sini ya, di pasal 175 KHI. Misalnya si mayit itu sebenarnya berhutang 100 juta ya. Tetapi setelah dikumpul-kumpulkan harta si mayit ini cuma 50 juta. Cuma 50 juta hartanya. Kalau berdasarkan pasal ini ya, kalau dibayarkan dengan harta si mayit cuma 50 juta saja. Masih yang belum dibayar berarti masih 50 juta ya. Jadi seperti itu. Jadi dibayarkannya dengan harta si mayit. Nah ini kita masuk kepada yang saya cerita pertama tadi ya. Ya. Nah, harta warisan itu seyogyanya harus secepatnya dibagikan. Ya, harus secepatnya dibagikan. Ya. Yang pertama kenapa? Karena khawatir ahli waris meninggal dunia. Ya, belum sempat ya dia memperoleh haknya. Belum sempat dia merasakan harta warisan ya. Misalnya kalau uang itu di bank miliaran ya, meninggal ya, meninggal bapaknya misalnya ya, nggak dibagi-bagikan ya. Biasanya nggak dibagi-bagikan kenapa? Karena ibunya masih hidup, jadi nggak dibagikan ya. Nggak dibagi-bagikan, katanya kalau ibu belum hidup kita nggak usah dulu bagi warisan ya, nggak usah dulu katanya ya. Akhirnya ahli waris si anak tadi, mungkin anaknya banyak ya, salah satu meninggal dunia. Belum sempat dia merasakan harta warisan yang harusnya dibagi ya. Nah ini sering terjadi ini ya, terjadi di pengadilan agama itu penetapan ahli waris itu sudah berapa tingkat ya, sudah sampai 3 atau 4 tingkat ya, nggak dibagi-bagikan ya. Yang kedua, kenapa harta warisan harus dibagi secepatnya? Karena khawatir harta warisan dihabiskan oleh salah satu pihak, ya. Karena otomatis kalau ada seseorang meninggal dunia, nanti pasti ada yang mengelola harta warisan tersebut. Akhirnya dikelola oleh satu pihak saja, oleh salah satu ahli waris saja ya, sedangkan ahli waris yang lain tidak dapat merasakannya. Itu khawatir kita di situ. Yang ketiga, khawatir tercampur dengan harta pribadi. Bisa tercampur dengan harta pribadi ini ya, apalagi ada usaha itu ya. Misalnya si mayit punya rumah kontrakan. Si mayit punya rumah kontrakan yang setiap bulan ada pemasukan ya, kemudian ada sawitnya dan lain sebagainya ya, ada pemasukan setiap bulan. Nah ini khawatir satu pihak aja yang
merasakan harta warisan tersebut. Ya. Nah, ada lagi. Nah, ini juga sering terjadi. Yang poin 4 itu. Khawatir suami atau istri menikah lagi dengan orang lain. Suami istri menikah lagi dengan orang lain, padahal harta warisan belum dibagi. Ya, akhirnya yang datang suami yang baru, istri yang baru, ya, numpang ikut di rumah warisan. Ya, nah, banyak itu juga terjadi. Ya. Yang kelima, menghindari perselisihan dan pertengkaran di kemudian hari. Ya, jadi harus segera dibagi harta warisan itu untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran di kemudian hari. Ya, nah, yang berujung nanti mengajukan pembagian warisan di pengadilan agama. Ya. Yang keenam, yang terakhir, ya, kenapa harus dibagi secepatnya? Untuk mencegah perbuatan zalim. Ya, kita mencegah saudara kita untuk berbuat zalim, karena mengambil harta orang lain itu zalim namanya. Ya, nah kita kaitkan dengan apa yang dikatakan khotib tadi, ya, bahwa ada satu harta yang dikira oleh kebanyakan manusia itu halal, padahal 1000% haram, kata beliau, yaitu harta warisan yang belum dibagi. Ya, 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 sebenarnya tidak 1000%, ya, 100% pun tidak juga, ya. Cuma yang jelas begini, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurum mustabihat. Ya. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, ya. Di antara keduanya itu adalah perkara yang samar-samar, perkara yang subhat. Ya. Nah, dan hendaklah kalian menghindari perkara yang subhat. Ya, kenapa? Karena perkara yang subhat itu mendekati kepada keharaman. Nah, jadi harta yang belum dibagi itu harta subhat itu, karena belum dibagi. Halal haram belum jelas, itu harta subhat, harta warisan yang belum dibagi. Nah, kalau si ahli waris tadi, ya, ternyata dia mengambil haknya melebihi bagiannya, maka menjadi haram, dia termakan barang yang haram. Ya, misalnya, ya, misalnya kalau benar-benar dibagi, misalnya ada harta 1 miliar, ya, ya. Nah, si A seharusnya dapatnya cuma 100 juta, ya. Nah, tetapi karena dia mengelola, ya, kemudian belum dibagikan dan lain sebagainya, ya, nah, dia termakan sampai 200-300 juta. Berarti kelebihannya itu dia termakan harta haram. Kelebihannya itu berarti dia termakan harta yang haram. Ya. Karena pembagian warisan itu sudah jelas, ya, ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau dia memakan bagiannya saja, ya halal-halal saja. Tapi dia kalau terlebih dari bagiannya, yang kelebihannya itu yang haram, dia makan haram, dia makan harta haram. Nah, itulah resiko, ya, kalau harta warisan tidak segera dibagi, ya. Nah, kita karena khawatir itu, maka kita cegah saudara-saudara kita, ya, untuk berbuat zalim, ya, memakan harta orang lain, ya. Nah, karena itu harus dibagikan secepatnya, ya. Ya, kita tutup dengan hadis yang terakhir, pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aqsimul mala baina ahlil faraidi ala kitabillah. Bagilah harta warisan itu di antara para ahli warisnya menurut ketentuan Allah atau menurut
Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud ya. Nah, demikian ya yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 6, ada pertanyaan atau mau ditutup? Ya, silakan. Jadi masalah yang meninggal hukum ya dan identifikasi itu harus dipastikan 2 tahun. Karena tadi yang terakhir ini pewaris yang meninggal kalau pribadi mewaris, tapi yang mewaris keluarga harus segera dibagikan. Kalau 2 tahun itu apakah daerah lama? Enggak, itu kan khusus Pak, khusus ya, karena kita harus dipastikan dulu. Nanti kalau orangnya datang gimana? Kita buru-buru bagikan, tahu orangnya datang. Nah, itu ya. Kalau pendapat Umar bin Khattab minimal 2 tahun. 2 tahun dulu hilang, tapi tadi ada indikasi ya. Ada indikasi. Ada lagi? Waalaikumsalam. Ya, itu bagaimana cara kita ya, yang mengetahui keluarga kita itu kan kita ya. Nah, ya sebenarnya kalau pemahaman keluarga itu tentang hukum Islam itu merata sama, insya Allah enak kita membuka pembicaraan ya. Ya, jadi kita itu yang lebih tahu ya. Tapi kalau kita ingin mencegah ya saudara kita dari berbuat zolim tadi ya, kita harus memberanikan diri ya. Ya, harus memberanikan diri ya. Misalnya ketika beberapa hari setelah mayit itu dimakamkan ya, keluarga para ahli waris sedang ngumpul-ngumpulnya gitu kan. Nah, biasa karena kalau sudah lama itu sudah mencar-mencar itu ahli warisnya. Ya, biasa ketika orang meninggal itu kan pada ngumpul semua tuh. Nah, sebenarnya itulah kesempatan yang pas untuk membuka pembicaraan. Ya, tinggal berani atau tidak itu aja. Berani atau tidak untuk membuka pembicaraan ya. Mungkin bagaimana caranya gitu kan. Membuka pembicaraan ya, bahwa karena ini hukum Islam gitu ya. Perintah Allah bahwa kalau ada orang yang meninggal kita harus segera membagikan warisan ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari ya. Nah, silahkan aja disampaikan ya. Nah, kadang karena tidak bisa berbicara secara kekeluargaan itulah maka diajukan ke pengadilan agama ya. Nah, itu. Jadi silahkan saja dibuka pembicaraan ya, tentunya dengan cara-cara yang baik dan lain sebagainya ya. Nah, untuk bisa membuka pembicaraan itu ya, harus begitu Pak. Nah, makanya kalau bisa ya ini Masjid At-Tanwir menjadi pelopor ya. Nah, pelopor apa ya, kalau bisa di setiap masjid itu saran saya harus ada tim yang bisa menghitungkan warisan jemaah ya. Tapi yang betul-betul ya, yang betul-betul ingin membagi warisan, bukan ingin mendapatkan legitimasi untuk menyerang saudaranya. Nah, artinya misalnya di sini keluarganya pada ngumpul semua, misalnya datang ke masjid ya. Nah, Pak Imam tolong hitungkan warisan kami semuanya. Nah, jangan satu-satu orang aja, nanti besok yang lain datang lagi. Ya, nah, kalau bisa gitu jadi pelopor ya. Ada di masjid itu ya, di setiap masjid itu ya yang bisa menghitungkan warisan ya, yang bisa menghitungkan warisan, bagus seperti itu kalau ada ya. Nah, jadi enak ya, jadi enak ya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia ya, jadi warisan itu
kalau ada orang meninggal dunia berarti ada ahli waris. Ya, ada ahli waris ya. Kecuali kalau memang sudah hubungan nasab sudah nggak diketahui lagi ya. Nah, kalau zaman dulu ada baitul mal, bisa dikembalikan ke baitul mal. Ya. Nah, jadi harta itu ketika seseorang meninggal dunia menjadi harta tidak bertuan. Harta tidak bertuan ya. Dan secara ya di dalam asas ya tentang kewarisan itu ya namanya asas ijbari namanya ya. Ijbari itu terpaksa ya. Seseorang itu ya ketika seseorang meninggal dunia berdasarkan asas ijbari itu seseorang itu otomatis menjadi ahli waris. Ketika bapaknya meninggal dunia ya dia ndak boleh menolak, dia adalah ahli waris, anak adalah ahli waris ya, orang tua adalah ahli waris, suami atau istri adalah ahli waris, itu dia nggak bisa menolak ya. Nah, kecuali dia menolak saya dosa lah gitu ya. Nah, itu namanya asas ijbari ya. Ya, seseorang itu dipaksa menjadi ahli waris ya, otomatis sudah ya. Nah, cuma nanti apa namanya penetapan ahli waris itu diperlukan untuk memastikan mana ahli waris yang terhalang atau termahjub ya. Jadi seperti itu ya. Kalau mau aman ya itu tadi memang harus ada yang berani membuka pembicaraan ya. Nah, tetapi kalau bisa berdiskusi dulu dengan saudaranya yang lain ya supaya berdua maju misalnya ya, jangan sendiri. Kalau sendiri nanti yang lain dengar-dengar nggak setuju ya. Tapi harus disuarakan ya. Nah, dengan cara-cara yang lembut ya. Ya cukup ya. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan, salah hilap mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul